Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Kota Lama Semarang selalu menyimpan suasana yang sulit dilupakan. Bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial masih berdiri dengan anggun meski dindingnya sudah mulai rapuh, catnya terkelupas, dan jendelanya ditumbuhi lumut. Jalanan berbatu basah setelah hujan sore memantulkan cahaya lampu jalan yang kekuningan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelan di setiap sudut. Udara malam di kawasan itu terasa lembab, membawa aroma khas perpaduan laut, hujan, dan kayu tua yang lapuk. Di antara deretan gedung tua, ada sebuah warung kecil yang tampak biasa saja. Atapnya hanya dari seng yang berkarat, dindingnya terbuat dari papan kayu seadanya, dan meja kursinya sederhana, terbuat dari kayu panjang yang permukaannya penuh goresan. Tidak ada lampu neon besar, tidak ada spanduk warna-warni seperti warung modern pada umumnya. Warung itu begitu sederhana hingga orang yang lewat mungkin tidak akan menoleh dua kali. Namun siapa sangka, di balik kesederhanaannya, warung itu selalu ramai. Dari pagi hingga malam, orang datang silih berganti. Para pekerja kantoran mampir untuk sarapan sebelum berangkat kerja. Mahasiswa nongkrong di siang hari sambil menikmati bakso panas dengan sambal pedas. Ibu-ibu rumah tangga membawa anak-anak mereka untuk makan sore. Dan ketika malam tiba, warung itu tetap dipenuhi pelanggan, dari sopir angkot hingga pasangan muda yang mencari makan murah meriah tapi nikmat. Dari kejauhan, aroma kuah bakso sudah menyeruak, begitu kuat hingga mampu menggoda siapapun yang melintas. Harumnya berbeda dari warung bakso lain. Ada kepekatan rasa kaldu yang seakan menempel di udara, bercampur dengan rempah yang samar-samar menimbulkan rasa penasaran. Setiap orang yang menghirup aromanya merasa terdorong untuk mencoba. Dan begitu mereka duduk serta mencicipi satu sendok kuah, segalanya berubah. Rasa kuahnya gurih, kental, dan hangat hingga seakan meresap ke seluruh tubuh. Baksonya kenyal, padat, namun tetap lembut ketika digigit. Ada sensasi yang sulit dijelaskan, seolah ada bahan rahasia yang membuat rasa itu berbeda dari bakso manapun di kota ini. Pelanggan sering berkata, sekali mencoba, pasti ingin kembali lagi. Dan benar saja, hampir semua yang pernah mencicipi selalu kembali. Ada yang bahkan rela makan di sana setiap hari, seolah-olah tubuh mereka menuntut untuk kembali merasakan sensasi itu. Warung ini dimiliki oleh seorang lelaki paruh baya bernama Pak Sastro. Usianya sekitar 50 tahun, tubuhnya agak gemuk, kulitnya kecoklatan karena selalu berpanas-panasan di dekat tungku. Senyumnya ramah, suaranya berat namun hangat ketika menyapa pelanggan. Ia dikenal murah senyum, sabar, dan tidak pernah marah meski warungnya begitu ramai. Semua orang menyukainya. Banyak pelanggan merasa keramahan Pak Sastro membuat suasana warung itu semakin akrab, seperti rumah sendiri. Suasana di warung selalu hidup. Di pagi hari, terdengar suara riuh para pekerja yang bercanda sebelum berangkat. Siang hari, suasana dipenuhi tawa mahasiswa yang makan sambil berdiskusi. Sore hari, anak-anak kecil berlarian di sekitar meja, sementara orang tua mereka menyeruput kuah panas dengan wajah puas. Malam hari, angin sepoi-sepoi dari arah pelabuhan membuat udara sejuk, dan pelanggan betah berlama-lama duduk di sana. Tak jarang, orang-orang yang sudah selesai makan masih tetap tinggal, hanya untuk mengobrol sambil menikmati aroma kuah yang menggoda. Ada sesuatu yang membuat mereka merasa betah, seolah warung itu memiliki daya tarik tak kasat mata. Pelanggan lain bahkan mengaku, jika sehari saja tidak makan di sana, ada rasa rindu yang sulit dijelaskan. Warung-warung bakso lain di sekitar Kota Lama sering heran, mengapa hanya warung ini yang begitu ramai? Mengapa hanya bakso Pak Sastro yang begitu dicintai orang-orang? Banyak yang mencoba meniru racikan kuahnya, mencoba menambahkan bumbu rahasia, namun hasilnya tidak pernah sama. Pelanggan tetap kembali ke warung kecil beratap seng itu. Setiap kali ada yang bertanya, Pak Sastro hanya tersenyum. Jawabannya sederhana, resep turun-temurun. Itu sudah cukup bagi orang-orang untuk berhenti bertanya lebih jauh. Mereka lebih memilih sibuk menikmati bakso yang ada di depan mata, ketimbang memikirkan apa yang membuat rasanya begitu luar biasa. Aroma kuah bakso itu bahkan menempel lama.
Orang-orang yang baru pulang makan dari sana masih bisa merasakan baunya di pakaian mereka. Beberapa orang berkata, kalau mencium aroma ini, pasti berasal dari warung Pak Sastro. Seakan-akan aroma itu sudah menjadi penanda khas yang tidak bisa dipalsukan. Hari demi hari, warung itu tidak pernah sepi. Orang-orang datang dengan perut kosong, duduk di kursi kayu sederhana, lalu pulang dengan wajah puas dan perasaan bahagia. Bagi mereka, warung itu hanyalah tempat makan enak dengan harga terjangkau. Tidak ada yang pernah curiga. Tidak ada yang pernah membayangkan ada sesuatu yang lebih dari sekadar makanan di sana. Bagi pelanggan, warung itu hanyalah tempat mencari kenyang. Bagi orang-orang sekitar, warung itu adalah bukti kegigihan seorang penjual bakso sederhana yang sukses karena kerja keras. Tidak seorang pun tahu, di balik wajah ramah dan senyum hangat Pak Sastro, tersimpan sesuatu yang jauh lebih kelam. Rahasia yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Rahasia yang jika terbongkar akan membuat setiap orang yang pernah duduk di kursi kayu itu, setiap orang yang pernah menyuap bakso panas itu, merasa jijik, marah, sekaligus takut pada dirinya sendiri. Namun untuk saat ini, warung bakso di pinggir kota lama tetap menjadi tempat favorit. Pelanggan datang tanpa henti, aroma kuah menggoda terus menyebar, dan senyum Pak Sastro selalu menyambut siapapun yang datang. Semua orang percaya, yang mereka nikmati hanyalah semangkuk bakso yang lezat. Tidak ada yang tahu, bahwa di balik rasa gurih itu, tersimpan cerita yang suatu hari akan mengguncang seluruh kota. Ketika malam semakin larut dan pelanggan terakhir telah pergi, suasana warung bakso di pinggir kota lama berubah. Lampu-lampu temaram dibiarkan menyala samar, kursi-kursi kayu ditata kembali, dan panci besar kuah yang seharian penuh digunakan, dibiarkan kosong meneteskan sisa air hangat ke lantai. Dari luar, warung itu terlihat biasa, seperti warung-warung kecil lain yang sedang bersiap beristirahat setelah seharian melayani pembeli. Orang-orang yang melintas mengira pemiliknya akan segera pulang ke rumah untuk tidur. Namun, tidak begitu dengan Pak Sastro. Justru saat itulah hari sesungguhnya bagi dirinya baru saja dimulai. Setelah memastikan semua pelanggan pergi, ia mengunci pintu samping yang jarang diperhatikan orang. Dari balik pintu itulah, ia menyingkap tabir kehidupannya yang kelam. Dapur belakang warungnya jauh berbeda dengan bagian depan. Jika di ruang makan tampak sederhana dan seadanya, dapurnya memiliki suasana yang jauh lebih mencekam. Meja kayu besar di tengah ruangan dipenuhi bekas noda merah kecoklatan yang sudah lama meresap ke dalam serat kayu. Di pojok ruangan, ada pisau-pisau besar yang selalu diasah tajam, bergantungan dengan rapi namun dingin dalam pandangan. Ember-ember besar berjejer, sebagian kosong, sebagian lain ditutup kain lusuh. Di sudut ruangan, ada sebuah freezer tua yang berdengung pelan, menyimpan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh pelanggan. Pak Sastro sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Baginya, semua peralatan itu bukan sekadar perlengkapan dapur, melainkan kunci rahasia kesuksesannya. Dengan semua itu, ia bisa menghadirkan rasa bakso yang membuat orang-orang ketagihan, rasa yang tidak pernah bisa ditiru siapapun. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia bersiap untuk keluar. Ia mengganti bajunya dengan pakaian gelap, membawa karung besar yang dilipat, serta seutas tali kuat yang sudah ia simpan di bawah meja. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari pintu belakang menuju gang sempit yang gelap. Kota lama di malam hari memang memiliki suasana berbeda. Bangunan tua yang di siang hari tampak indah bagi para wisatawan, di malam hari justru terlihat menyeramkan. Jalanan sepi, lampu jalan banyak yang mati, dan hanya ada suara serangga malam yang menemani. Pak Sastro melangkah mantap, menyusuri jalanan lengang. Ia tahu betul kemana harus pergi. Selama bertahun-tahun, ia sudah hafal tempat-tempat di mana orang-orang yang terpinggirkan berkumpul, para gelandangan yang tidur di emper toko, pemabuk yang tergeletak di pinggir jalan, atau orang-orang malang yang tidak lagi memiliki tempat untuk pulang. Bagi Pak Sastro, mereka adalah bahan baku terbaik. Tidak ada yang akan mencari mereka. Tidak ada yang akan melaporkan jika mereka tiba-tiba hilang. Di sebuah sudut gelap dekat gudang tua, ia melihat seorang pria mabuk yang terbaring tak berdaya. Nafasnya terengah, mulutnya berbau alkohol, dan tubuhnya nyaris tidak bergerak. Dengan cepat, Pak Sastro mendekat, menoleh kanan dan kiri memastikan tidak ada orang yang melihat. Dengan gerakan cekatan, ia mengikat tangan dan kaki pria itu, lalu memasukkannya ke dalam karung yang ia bawa. Pria itu sempat merintih lemah, namun tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Pak Sastro memanggul karung itu di pundaknya. Tubuhnya yang besar membuatnya terlihat kuat, meski usianya sudah tidak muda lagi. Dengan langkah cepat,
Ia membawa karung itu melewati gang-gang gelap hingga akhirnya tiba kembali di dapurnya. Begitu masuk, ia mengunci pintu rapat-rapat. Karung besar itu ia letakkan di atas meja kayu. Tangannya terampil membuka ikatan, memperlihatkan tubuh pria mabuk yang kini hanya bisa menggerakkan kepala. Tatapan matanya penuh kebingungan. Namun Pak Sastro tidak peduli. Baginya, ini hanyalah rutinitas. Dengan wajah datar, ia mengambil pisau besar dari dinding. Cahaya lampu redup membuat bilah pisau itu berkilau dingin. Pria itu mencoba berteriak, namun suaranya hanya keluar sebagai gumaman lemah. Pak Sastro menatapnya sebentar, lalu menghela nafas panjang, seolah yang ia lakukan hanyalah pekerjaan biasa. Dan dengan satu tebasan cepat, semuanya berakhir. Tubuh itu terdiam. Darah mengalir membasahi meja kayu, merembes ke lantai, meninggalkan jejak yang kelak akan dibersihkan dengan hati-hati. Pak Sastro bekerja tanpa ragu, seolah ia sudah melakukannya ratusan kali. Potongan demi potongan tubuh dipisahkan dengan teratur. Bagian yang tidak berguna dibuang ke ember hitam, sementara daging yang dianggap layak dipisahkan dengan teliti. Setiap langkah dilakukan dengan tenang. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut. Bagi Pak Sastro, semua itu adalah bagian dari rahasia yang harus dijaga. Daging itu kemudian dimasukkan ke dalam freezer tua di pojok dapur, menunggu untuk diolah keesokan paginya. Sementara itu di luar warung, Kota Lama tetap sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Orang-orang yang melewati jalan itu mungkin hanya melihat sebuah warung kecil yang sudah tutup, tidak lebih. Mereka tidak tahu bahwa di balik dinding kayu sederhana itu, sebuah rahasia kelam sedang berlangsung. Esok harinya, saat matahari kembali terbit, warung bakso Pak Sastro akan kembali buka. Aroma kuah gurih akan kembali menyebar ke udara, mengundang orang-orang untuk duduk dan menyantap semangkuk bakso panas. Tidak ada yang tahu bahwa rasa lezat yang mereka puja berasal dari daging manusia yang semalam ia sembelih. Tidak ada yang sadar bahwa mereka sudah menjadi bagian dari rahasia mengerikan itu. Dan begitu hari berganti hari, siklus itu terus berulang. Pelanggan datang, makan dengan lahap, memuji kelezatan bakso, lalu pulang dengan puas. Sementara di malam hari, Pak Sastro kembali keluar mencari korban berikutnya. Warung sederhana di pinggir Kota Lama itu mungkin tampak seperti warung biasa. Namun setiap sendok kuah yang disantap, setiap bakso yang digigit, menyimpan jejak tragedi yang tak pernah mereka bayangkan. Siang itu, suasana di Kota Lama terasa hangat. Matahari menembus sela-sela dedaunan, memantulkan cahaya ke dinding-dinding bangunan tua yang sudah kusam. Jalanan di sekitar kawasan itu ramai oleh orang-orang yang berlalu lalang. Sebagian wisatawan, sebagian lagi pekerja yang baru saja keluar dari kantor untuk mencari makan siang. Di sudut jalan, warung bakso milik Pak Sastro kembali penuh. Kursi-kursi kayu dipenuhi pelanggan dari berbagai kalangan. Ada tukang becak yang duduk berdampingan dengan pegawai kantoran, ada mahasiswa yang membawa laptop sambil makan, ada pula pasangan muda yang tersenyum puas menyuap bakso hangat ke mulut mereka. Semua terlihat menikmati, aroma kuah pekat menyebar ke udara, memikat siapapun yang lewat. Asap tipis mengepul dari panci besar di depan warung, bercampur dengan aroma bawang goreng yang baru saja ditaburkan. Suasana riuh rendah terdengar di sana. Suara sendok beradu dengan mangkuk, suara pelanggan tertawa, dan suara Pak Sastro yang sesekali bercanda dengan pengunjungnya. Di salah satu sudut meja, duduk seorang mahasiswa bernama Raka. Ia baru saja selesai mengikuti kuliah pagi, dan memilih mampir ke warung ini karena sudah lama mendengar cerita tentang kelezatan bakso Pak Sastro. Teman-temannya sering merekomendasikan, bahkan ada yang bilang, bakso ini membuat mereka lupa dengan bakso lain. Raka yang penasaran akhirnya datang sendiri siang itu. Ketika mangkuk baksonya diletakkan di depannya, Raka langsung mencium aroma yang begitu kuat. Kuahnya berwarna agak keruh, menandakan kaldu yang kental. Bakso bulat-bulat besar tampak mengapung bersama potongan tahu dan mie kuning yang menggoda. Ia mengaduk pelan, lalu mengambil sendok pertama. Begitu kuah menyentuh lidahnya, Raka tertegun. Rasanya memang berbeda. Gurihnya begitu pekat, seolah menyatu dengan semua indera perasa. Ada sesuatu yang membuat lidahnya bergidik, namun sekaligus sulit dihentikan. Dengan cepat ia menyuap lagi, kali ini menggigit bakso yang kenyal. Sensasi empuk itu membuatnya tersenyum kecil. Tidak heran jika banyak orang ketagihan. Namun di tengah kenikmatan itu, sesuatu tiba-tiba mengganggu. Saat mengunyah, lidahnya menyentuh sesuatu yang keras dan tidak seharusnya ada. Ia berhenti sejenak, lalu pelan-pelan memuntahkannya ke sendok. Matanya membesar ketika melihat sebuah benda kecil berwarna putih. Itu adalah potongan kuku. Raka tercekat. Ia menatap benda kecil itu dengan kening berkerut.
Pikirannya berusaha mencari penjelasan. Mungkin ini hanyalah kotoran dari dapur, mungkin kesalahan kecil saat pengolahan. Tapi semakin lama ia menatapnya, semakin yakin bahwa itu benar-benar kuku manusia. Bentuknya jelas, dengan lengkungan yang khas, dan ada sedikit sisa daging tipis yang masih melekat. Perutnya langsung mual. Ia menatap mangkuk baksonya dengan ngeri. Kuah yang tadi terasa begitu gurih, kini terlihat seperti cairan menjijikkan. Bakso yang mengapung tiba-tiba tampak asing, seperti sesuatu yang tidak seharusnya dimakan. Raka menutup mulutnya, menahan rasa ingin muntah, ia menoleh ke sekeliling. Pelanggan lain masih makan dengan lahap. Seorang bapak tua menyuap bakso besar dengan senyum lebar. Seorang ibu muda meniup kuah hangat untuk anaknya. Sekelompok mahasiswa tertawa sambil menambah sambal di mangkuk mereka. Tidak ada seorang pun yang menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka semua makan dengan nikmat, seolah-olah sedang menikmati makanan paling lezat di dunia. Raka menggenggam sendoknya erat-erat. Tangannya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin memperingatkan orang-orang, tetapi suara itu tidak keluar. Ada rasa takut yang menghantam dadanya. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika ini hanya kebetulan? Bagaimana jika semua orang tidak percaya dan justru menertawakannya? Dengan wajah pucat, ia berdiri dari kursinya. Ia meninggalkan mangkuk itu begitu saja, menyelinap keluar dari warung tanpa menoleh ke belakang. Pak Sastro sempat melirik ke arah pintu. Matanya mengikuti langkah Raka yang tergesa. Namun senyum ramah tetap terpasang di wajahnya. Ia kembali melayani pelanggan lain seakan tidak terjadi apa-apa. Raka berjalan cepat menyusuri jalan kota lama, mencoba menenangkan pikirannya. Ia berhenti di bawah sebuah pohon besar, menarik napas dalam-dalam, dan kembali melihat benda kecil yang tadi ia simpan di tisu. Potongan kuku itu terasa dingin di tangannya. Ia yakin ini bukan sekadar kotoran dapur. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari ini. Bayangan menyeramkan muncul di benaknya. Bagaimana jika rasa lezat bakso itu berasal dari sesuatu yang tidak seharusnya dimakan manusia? Bagaimana jika rahasia warung itu lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan? Di kejauhan, suara tawa pelanggan dari warung masih terdengar samar. Mereka masih menikmati bakso mereka dengan riang gembira. Tidak ada yang tahu bahwa satu orang di antara mereka baru saja menemukan rahasia kecil yang bisa mengubah segalanya. Raka memegang tisu itu erat, menatap ke arah warung yang kini terlihat semakin mencekam di matanya. Ia tidak tahu harus bagaimana, namun dalam hatinya ia berjanji akan mencari kebenaran. Apapun yang disembunyikan oleh warung bakso di pinggir kota lama itu, ia harus menemukannya. Dan sejak hari itu, hidupnya tidak pernah lagi sama. Malam mulai turun di kota lama. Lampu-lampu jalan berpendar kuning, menerangi bangunan tua bergaya kolonial yang berdiri bisu. Angin berembus pelan, membawa aroma khas kawasan itu. Campuran bau kayu lapuk, debu jalanan, dan sedikit wangi makanan dari warung-warung yang masih buka. Di salah satu sudut jalan, warung bakso milik Pak Sastro masih ramai. Asap tipis dari panci besar mengepul, bercampur dengan cahaya lampu bohlam yang menggantung rendah. Suasana warung seakan tidak pernah sepi, bahkan saat malam semakin larut. Pelanggan datang silih berganti, wajah mereka penuh senyum, mata mereka berbinar ketika menikmati setiap suap bakso yang tersaji. Namun, dari kejauhan, ada sepasang mata yang memperhatikan. Raka berdiri di balik pohon besar, tubuhnya bersembunyi di antara bayangan. Wajahnya tampak cemas, matanya tidak lepas dari warung itu. Sejak siang tadi, pikirannya tidak bisa tenang. Potongan kuku yang ia temukan masih terbungkus rapi di dalam saku, menjadi bukti kecil yang menghantui. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak bisa begitu saja melupakan apa yang terjadi. Tapi ia juga sadar, menuduh tanpa bukti hanya akan membuatnya ditertawakan atau dianggap gila. Karena itu malam ini, Raka kembali ke warung. Bukan untuk makan, melainkan untuk mencari kebenaran. Dari tempat persembunyiannya, ia melihat Pak Sastro dengan lincah melayani pembeli. Senyum pria itu tidak pernah pudar, seakan kelelahan tidak pernah menyentuh wajahnya. Tangannya cekatan, menciduk kuah, menaruh bakso, menaburkan bawang goreng, lalu menyodorkannya dengan ramah. Semua berlangsung cepat, nyaris tanpa jeda. Pelanggan terlihat puas, sebagian bahkan mengucapkan pujian. Namun, yang membuat Raka semakin curiga adalah aroma kuah yang begitu menyengat. Gurihnya seperti tidak wajar, seolah ada bahan rahasia yang berbeda dari warung bakso lain. Raka menelan ludah. Ia teringat rasa kuah yang tadi siang begitu memabukkan. Rasanya tidak seperti kaldu tulang sapi biasa. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, dan pikirannya kembali terhubung pada kuku yang ia temukan. Beberapa jam kemudian,
warung mulai sepi. Satu persatu pelanggan meninggalkan meja hingga hanya tersisa beberapa orang. Akhirnya, sekitar tengah malam Pak Sastro menutup warungnya. Ia membereskan kursi, mencuci mangkuk, lalu mengunci pintu kayu yang sederhana itu. Setelah memastikan tidak ada lagi orang yang memperhatikan, ia mendorong sebuah karung besar ke dalam dapur kecil di belakang warung. Gerakannya cepat, tetapi cukup untuk membuat Raka yang mengintip dari kejauhan melihatnya. Karung itu terlihat berat, menyeret tanah dengan suara lembut. Dari sela kain yang tidak tertutup rapat, Raka bisa melihat noda merah yang mengotori bagian luarnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Semua firasat buruk dalam dirinya semakin menguat. Pak Sastro lalu masuk ke dalam, menutup pintu rapat-rapat. Warung itu kini gelap, hanya menyisakan bayangan samar dari lampu jalan. Raka tahu inilah saatnya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat, berusaha tidak menimbulkan suara. Ia menempelkan tubuhnya ke dinding samping, mencari celah untuk mengintip. Dari lubang kecil di jendela dapur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pak Sastro membuka karung besar itu. Dari dalamnya terlihat potongan tubuh manusia, lengan dengan kulit pucat, jemari yang masih lengkap, dan noda darah yang belum kering. Dengan wajah tenang, seolah-olah itu hanyalah bahan masakan biasa, Pak Sastro mengangkat potongan itu dan meletakkannya di atas meja. Raka menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membelalak. Ia hampir berteriak, tetapi suara itu terhenti di tenggorokannya. Tubuhnya gemetar hebat. Pandangan matanya tidak bisa berpaling dari pemandangan mengerikan itu. Pak Sastro mengambil pisau besar, lalu mulai memotong potongan tubuh itu menjadi bagian-bagian lebih kecil. Pisau berkilat terkena cahaya lampu minyak yang redup, sementara tangannya bekerja cekatan, penuh pengalaman. Setelah selesai, ia memasukkan potongan itu ke dalam sebuah wadah besar berisi daging cincang. Dengan tenang, ia mengaduk, mencampur, seolah sedang menyiapkan adonan bakso untuk esok hari. Semua dilakukan tanpa ekspresi. Tidak ada rasa jijik, tidak ada rasa bersalah. Hanya ketenangan seorang tukang masak yang sudah terbiasa dengan pekerjaannya. Raka mundur pelan, tubuhnya hampir kehilangan tenaga. Ia bersandar ke dinding, napasnya tersengal. Pikirannya kacau. Antara ingin lari dan ingin segera melaporkan hal ini. Namun ia tahu, tanpa bukti kuat, kata-katanya hanya akan dianggap fitnah. Orang-orang terlalu mencintai bakso Pak Sastro untuk percaya pada cerita mengerikan seperti ini. Ia menunduk, meraba saku celananya, memastikan potongan kuku itu masih ada. Itu adalah satu-satunya bukti nyata yang ia miliki. Tapi bukti itu terasa kecil, terlalu lemah dibandingkan dengan apa yang baru saja ia saksikan. Ia butuh sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa membungkam keraguan orang lain. Malam itu, dengan hati yang bergetar hebat, Raka bersumpah dalam dirinya. Ia tidak boleh berhenti di sini. Ia harus kembali, mencari cara untuk mendapatkan bukti lebih kuat. Karena di balik senyum ramah Pak Sastro, tersimpan rahasia kelam yang harus dibongkar. Di kejauhan, lonceng tua gereja di kota lama berdentang, menandai pergantian hari. Suara itu menggema, seolah menjadi peringatan bagi Raka bahwa apa yang ia saksikan hanyalah permulaan. Jalan yang akan ia tempuh setelah ini penuh bahaya, penuh misteri dan penuh ancaman. Namun satu hal pasti, sejak malam itu warung bakso di pinggir kota lama tidak lagi terlihat sebagai tempat makan biasa. Bagi Raka, warung itu berubah menjadi rumah jagal yang terselubung, berdiri di tengah keramaian, namun menyimpan kegelapan yang tak pernah dibayangkan orang. Dan ia, seorang mahasiswa biasa, kini memikul beban untuk membuka mata semua orang. Keesokan harinya, kota lama kembali dipenuhi kesibukan. Wisatawan berjalan-jalan sambil mengabadikan momen, pedagang kaki lima sibuk menata dagangan, dan suara becak kayuh yang lalu lalang mengisi udara. Dari luar, suasana tampak normal, seakan tidak ada sesuatu pun yang mengganggu keseharian warga. Namun bagi Raka, dunia sudah berubah sejak malam sebelumnya. Ia tidak bisa tidur. Bayangan potongan tubuh di dalam karung, pisau besar yang mengiris daging manusia, dan wajah tenang Pak Sastro terus menghantuinya. Ia berkali-kali terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul adalah potongan tangan pucat di atas meja dapur warung itu. Pagi itu, dengan langkah berat, Raka berangkat ke kampus. Tapi pikirannya tidak ada di ruang kelas. Ia hanya duduk menatap kosong papan tulis, sementara dosen berbicara tanpa suara jelas di telinganya. Teman-temannya bercanda, beberapa sibuk dengan ponsel, namun Raka seolah berada di dunia lain. Satu-satunya hal yang ia pikirkan adalah bagaimana cara mendapatkan bukti yang lebih kuat.
Potongan kuku yang ia simpan memang nyata, tetapi terlalu kecil untuk membuktikan sesuatu sebesar ini. Orang bisa saja menganggap itu sekadar kotoran dapur. Ia butuh foto, rekaman, atau sesuatu yang tidak bisa dibantah. Sepulang kuliah, ia kembali menyusuri jalanan menuju warung bakso itu. Kali ini ia membawa ponsel dengan baterai penuh, siap untuk merekam jika kesempatan datang. Ia berjalan dengan hati-hati, menyamar sebagai pembeli biasa. Saat tiba, suasana warung tetap sama. Ramai, penuh tawa, dan aroma kuah yang menggoda. Raka duduk di sudut berpura-pura memesan semangkuk bakso. Tangannya gemetar ketika sendok menyentuh kuah, namun ia tidak berani memakannya lagi. Ia hanya mengaduk-aduk, matanya sesekali melirik ke arah dapur. Setelah beberapa saat, ia mulai merekam secara diam-diam. Kamera ponselnya mengarah ke pintu belakang, tempat ia melihat karung besar malam sebelumnya. Ia berharap kali ini akan ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di siang bolong. Namun, yang ia dapatkan hanyalah pemandangan biasa. Pak Sastro melayani pelanggan dengan ramah, tertawa kecil, dan bahkan bercanda dengan anak-anak kecil yang ikut makan bersama orang tuanya. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Semua tampak normal, seakan warung itu hanyalah warung bakso biasa. Raka mulai gelisah. Ia meneguk air putih, lalu menunduk menatap layar ponsel. Tapi saat ia kembali mengangkat kepala, matanya bertemu dengan tatapan Pak Sastro. Senyum tipis menghiasi wajah pria itu, tapi ada sesuatu di balik senyum itu yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Pandangan matanya tajam, menusuk, seolah-olah ia tahu apa yang sedang Raka lakukan. Raka buru-buru menunduk, pura-pura sibuk dengan mie di mangkuknya. Jantungnya berdetak kencang. Beberapa menit kemudian Raka tidak tahan lagi. Ia berdiri, meletakkan uang di meja, lalu keluar dari warung dengan tergesa. Saat ia berjalan menjauh, ia merasa ada seseorang yang mengikuti langkahnya. Ia menoleh sekilas, dan benar saja, seorang pria berbadan besar yang tadi duduk di dekat warung kini berjalan di belakangnya. Raka mempercepat langkah. Jalanan kota lama yang biasanya terasa ramai kini berubah mencekam. Setiap suara langkah terdengar jelas di telinganya. Pria itu terus mengikuti, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatnya panik. Raka berbelok ke gang sempit, mencoba menghilang. Nafasnya terengah-engah. Ia menempelkan tubuh ke dinding, menahan napas. Detik-detik berlalu dengan lambat. Dari ujung gang, bayangan pria itu tampak berhenti, lalu berbalik arah. Raka menghela napas lega, tapi hatinya tetap tidak tenang. Ia sadar, sejak malam itu, dirinya sudah tidak lagi aman. Malam harinya, Raka mencoba menyusun rencana. Ia menyalin potongan video yang ia rekam ke laptopnya. Walaupun tidak banyak, setidaknya ada rekaman suasana warung dan sekilas pintu belakang yang mencurigakan. Ia juga memotret potongan kuku yang masih ia simpan. Semua ia simpan di folder khusus dengan label sederhana agar mudah ditemukan jika sesuatu terjadi padanya. Tapi di balik itu, rasa takutnya semakin besar. Ia merasa terus diawasi. Ketika berjalan pulang, ia melihat bayangan seseorang berdiri di kejauhan. Saat ia menoleh, bayangan itu menghilang. Ketika ia duduk di kamar kosnya, ia merasa seperti ada mata yang mengintip dari jendela. Raka memegang dadanya, mencoba menenangkan diri. Ia tahu jalan yang ia pilih berbahaya. Namun di sisi lain, ia juga tahu, jika ia diam saja, semakin banyak orang yang akan menjadi korban. Setiap mangkuk bakso yang disajikan di warung itu adalah tragedi tersembunyi. Setiap tawa pelanggan hanyalah gema dari kebohongan yang penuh darah. Dan malam itu, sambil menatap layar laptop yang menampilkan folder bukti kecil miliknya, Raka berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan mundur, meski bayangan maut sudah mulai mengejarnya. Ia harus melangkah lebih jauh, walau harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Karena rahasia warung bakso di pinggir kota lama tidak boleh terkubur selamanya. Pagi di kota lama selalu terasa damai. Suara burung bercampur dengan derit roda becak. Angin membawa bau laut yang samar-samar dari kejauhan. Tapi bagi Raka, hari itu tidak sama seperti biasanya. Kepalanya dipenuhi rasa cemas, tubuhnya lelah karena kurang tidur, dan matanya merah akibat semalaman gelisah. Di meja kecil kosannya, laptop terbuka menampilkan folder yang ia beri nama Kebenaran. Di dalamnya tersimpan foto potongan kuku, rekaman suasana warung, serta catatan kecil hasil pengamatannya. Bukti-bukti itu mungkin belum cukup kuat, tetapi baginya itu adalah modal untuk melangkah. Ia tidak bisa sendirian. Ia butuh bantuan, Raka merenung. Ia tahu tidak mudah membuat orang percaya.
Bagaimana bisa ia menjelaskan bahwa sebuah warung bakso yang terkenal lezat di kota lama ternyata menggunakan daging manusia? Itu terdengar gila, bahkan bagi dirinya sendiri. Tapi ia harus mencoba. Jika tidak, semakin banyak nyawa yang menjadi korban, dan warung itu akan terus berdiri dengan senyum ramah Pak Sastro di baliknya. Hari itu, ia memutuskan menemui sahabat karibnya, Bayu. Mereka sudah berteman sejak SMA, dan Bayu dikenal sebagai orang yang rasional, tidak gampang panik. Raka berharap Bayu bisa menjadi tempat pertama untuk berbagi rahasia ini. Di sebuah kafe kecil dekat kampus, mereka bertemu. Bayu datang dengan senyum lebar, menepuk bahu Raka, lalu duduk sambil memesan kopi. "Kamu kelihatan kacau, Ra. Kurang tidur ya? Jangan-jangan gara-gara tugas dosen lagi?" katanya sambil tertawa kecil. Raka hanya tersenyum kaku. Ia menunggu sampai suasana sedikit tenang, lalu membuka laptopnya. "Bey, aku mau cerita sesuatu. Tapi janji dulu jangan anggap aku gila." Bayu menaikkan alis. "Wah, serius amat. Ya udah, cerita aja." Dengan suara bergetar, Raka mulai menjelaskan. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan potongan kuku di mangkuk baksonya, bagaimana ia kembali malam hari dan melihat sendiri Pak Sastro membuka karung berisi potongan tubuh manusia, hingga bagaimana ia diam-diam merekam video dan menyimpan bukti. Bayu mendengarkan dengan wajah serius di awal, tapi semakin lama ekspresinya berubah. Ia menatap Raka dengan tatapan aneh, campuran ragu dan heran. Saat Raka selesai bicara, Bayu hanya diam sejenak lalu tertawa kecil. "Rak, kamu ini serius atau lagi bikin cerita horor buat tugas film?" katanya sambil menggeleng. Raka menatapnya dengan kecewa. "Aku serius, Bay. Aku lihat sendiri dengan mataku. Kamu pikir aku sanggup bercanda soal ini?" Bayu menghela napas panjang. Ia menyesap kopinya, lalu berkata pelan, "Rak, aku nggak bilang kamu bohong. Tapi bisa aja kamu kecapekan, kurang tidur, lalu halusinasi. Atau bisa jadi itu cuma daging sapi yang bentuknya kebetulan mirip. Kuku yang kamu temukan bisa saja kotoran dari dapur. Jangan langsung berpikir aneh-aneh." Raka merasa dadanya sesak. Ia menatap layar laptop lalu memperlihatkan foto kuku itu. "Kalau ini cuma kotoran dapur, coba kamu lihat baik-baik. Lengkungannya jelas, Bay. Itu kuku manusia. Aku yakin." Bayu terdiam sebentar lalu menghela napas. "Rak, aku ngerti kamu serius. Tapi kamu sadar nggak? Kalau kamu nyebarin cerita ini tanpa bukti kuat, kamu bisa dituntut. Warung itu terkenal banget. Banyak orang suka sama baksonya. Kalau kamu salah, hidupmu bisa hancur." Raka terdiam, kata-kata Bayu menusuk pikirannya. Ia tahu sahabatnya ada benarnya, tapi ia juga tahu apa yang dilihatnya semalam bukan mimpi. Itu nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Pertemuan itu berakhir tanpa hasil. Bayu tetap ragu, dan meski ia tidak secara terang-terangan menolak, jelas terlihat ia tidak percaya penuh. Raka pulang dengan hati yang semakin berat. Namun bukan hanya kekecewaan yang menghantuinya hari itu. Malamnya saat Raka berjalan pulang ke kos, ia merasakan ada seseorang yang mengikutinya lagi. Bayangan panjang tampak di belakangnya, bergerak setiap kali ia melangkah. Raka mempercepat langkah, menoleh ke belakang, tapi jalanan sepi. Tidak ada siapa-siapa. Sesampainya di kos, ia mencoba menenangkan diri. Tapi ketukan di pintu kamarnya membuat jantungnya melompat. Ia ragu sejenak sebelum membuka. Ternyata Bayu berdiri di depan pintu dengan wajah serius. "Aku mikirin ceritamu, Rak," katanya. "Aku nggak mau kamu celaka sendirian. Kalau memang ada yang aneh, ayo kita cari tahu sama-sama. Tapi jangan gegabah." Raka sedikit lega mendengarnya. Akhirnya ada yang percaya, meski setengah hati. Ia mengajak Bayu masuk, memperlihatkan folder di laptopnya, dan menjelaskan rencananya untuk kembali ke warung itu malam-malam, kali ini dengan rekaman yang lebih jelas. Bayu mengangguk, meski wajahnya terlihat gelisah. Namun tanpa sepengetahuan Raka, setelah keluar dari kos malam itu, Bayu menelpon seseorang. Suaranya pelan, nyaris berbisik. "Pak, saya rasa teman saya ini tahu terlalu banyak. Dia punya foto, video, dan dia nggak mau diam. Kalau dibiarkan, bisa berbahaya." Di seberang sana, suara berat menjawab dengan tenang, "Bagus, terus ikuti dia. Jangan biarkan dia keluar dari jalur. Kalau perlu, kita habisi." Bayu menutup teleponnya dengan tangan bergetar. Matanya kosong menatap jalanan gelap. Ia tahu ia baru saja menjual sahabatnya sendiri. Sementara itu, di kamar kos, Raka masih menatap layar laptop dengan tekad yang menguat. Ia tidak sadar bahwa lingkaran bahaya semakin menutupinya. Ia percaya ia tidak sendirian lagi, padahal orang yang ia anggap sahabat justru menyeretnya lebih dalam ke jurang maut. Di luar, malam Semarang semakin sunyi, dan di balik aroma bakso gurih yang masih menguar dari kejauhan, sebuah permainan gelap mulai digerakkan.
Malam itu Semarang diselimuti keheningan yang mencekam. Lampu-lampu jalan di sekitar kota lama meredup, seperti ikut menyembunyikan rahasia gelap yang sebentar lagi akan terbongkar. Warung bakso kecil di pojokan jalan itu masih tampak terbuka, meski pelanggan sudah lama pulang. Hanya ada cahaya temaram dari lampu minyak yang menggantung di depan pintu, bergoyang perlahan tertiup angin malam. Di dalam warung, suasana begitu hening. Meja-meja kayu yang tadi sore dipenuhi pembeli kini kosong. Hanya piring-piring kotor yang belum sempat dicuci, sisa kuah yang sudah dingin, dan aroma kaldu yang menyengat memenuhi udara. Pemilik warung, seorang pria berusia paruh baya, sedang sibuk di dapur. Dari arah belakang, terdengar suara pisau yang beradu dengan talenan, disertai aroma aneh yang lebih tajam daripada bau daging biasa. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, seorang pemuda bernama Arif yang sudah curiga sejak lama, diam-diam mengintai dari celah jendela belakang. Ia adalah salah satu pelanggan setia warung itu. Tapi beberapa waktu terakhir ia mulai merasa ada yang ganjil. Rasa baksonya memang lezat luar biasa. Tapi ada aroma samar yang mengingatkannya pada sesuatu yang ia lihat di ruang mayat rumah sakit ketika dulu magang sebentar. Rasa penasaran itu memaksanya datang malam ini, saat warung sudah sepi, untuk memastikan kecurigaannya. Arif menahan napas ketika melihat pemandangan di dapur. Pemilik warung membuka sebuah lemari pendingin besar. Dari dalam, bukan daging sapi atau ayam yang terlihat, melainkan potongan tubuh manusia yang dibungkus seadanya dengan plastik bening. Ada tangan yang masih utuh, jari-jarinya kaku dan membiru. Ada juga potongan kaki, bahkan kepala yang dibungkus kain. Arif hampir muntah, tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Namun matanya tak bisa lepas dari apa yang dilihatnya. Pemilik warung tampak begitu tenang, seolah-olah semua itu adalah hal yang wajar. Ia mengambil salah satu potongan daging, lalu meletakkannya di talenan. Dengan pisau tajam, ia memotong-motongnya menjadi bagian kecil. Setiap gerakan begitu terlatih, seakan ia sudah melakukan ini ratusan kali. Potongan daging itu kemudian dicampurkan ke dalam adonan bakso, bersama tepung dan bumbu rahasia yang membuat orang-orang begitu ketagihan. Arif merasa jantungnya berdegup begitu kencang. Dadanya sesak seolah udara di sekitarnya menolak masuk. Ia mundur perlahan, mencoba menjauh dari jendela. Namun, tanpa sengaja ia menyenggol sebuah kaleng bekas yang tergeletak di tanah. Suara dentingan logam itu terdengar nyaring di tengah keheningan malam. Pemilik warung sontak berhenti, matanya melirik tajam ke arah jendela. Arif panik, ia segera berlari menuju gang sempit di samping warung. Tapi langkahnya tertahan ketika mendengar suara pintu belakang dibuka dengan kasar. Pemilik warung berteriak, suaranya serak dan penuh kemarahan. "Siapa di luar? Jangan sembunyi." Arif semakin panik. Ia berlari sekuat tenaga melewati gang. Kakinya hampir terpeleset di jalanan berbatu yang licin oleh embun malam. Dari belakang terdengar langkah berat mengejarnya. Semakin lama semakin dekat. Nafas Arif memburu, matanya mencari jalan keluar. Ia tahu jika tertangkap, nasibnya akan sama seperti potongan tubuh yang tadi ia lihat di lemari pendingin. Di tengah pelarian, Arif menemukan pos ronda yang kosong. Ia bersembunyi di sana, menahan napas sambil menempelkan tubuhnya ke dinding bambu. Dari celah kecil, ia bisa melihat bayangan pemilik warung yang mondar-mandir, mencari dengan tatapan tajam. Suara napasnya terdengar jelas, seperti binatang buas yang sedang memburu mangsanya. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam, hingga akhirnya suara langkah itu perlahan menjauh. Arif masih diam, memastikan dirinya benar-benar aman. Tubuhnya gemetar hebat, tapi tekad di dalam dirinya semakin kuat. Ia tidak bisa membiarkan rahasia ini terus tersembunyi. Berhari-hari orang-orang memakan bakso itu tanpa tahu bahwa mereka sedang menelan daging sesama manusia. Keesokan paginya, Arif memberanikan diri melapor ke pihak berwajib. Awalnya polisi tidak langsung percaya. Namun, Arif bersikeras, bahkan menunjukkan catatan dan potongan bukti yang sempat ia ambil saat mengintai. Malam berikutnya, polisi bergerak diam-diam, menggerebek warung bakso itu. Ketika pintu dibuka paksa, pemandangan yang mereka temukan membuat semua orang terdiam ngeri. Lemari pendingin penuh dengan potongan tubuh manusia. Panci besar yang siap digunakan berisi tulang belulang yang sudah direbus. Aroma kaldu yang tadinya dianggap menggugah selera, kini berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan dan mencekam. Pemilik warung mencoba melawan, berteriak histeris sambil membawa pisau. Namun polisi berhasil melumpuhkannya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah. Hanya senyum dingin yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Ia berkata lirih, "Kalian semua sudah mencicipinya. Dan kalian sekarang buka?" Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Polisi menggiringnya keluar,
sementara warga yang mulai berkumpul hanya bisa menatap dengan ngeri. Beberapa menangis histeris ketika menyadari bahwa mereka mungkin sudah berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, memakan daging tetangga, teman, atau orang-orang yang mereka kenal. Warung bakso di pinggir kota lama itu segera ditutup dan dipasangi garis polisi. Namun trauma mendalam tetap tertinggal di hati warga. Mereka tidak lagi melihat bakso dengan cara yang sama. Setiap kali aroma kaldu tercium dari warung lain, bayangan tentang potongan tubuh manusia akan selalu menghantui pikiran mereka. Dan tentang pemilik warung itu, kisahnya menjadi legenda kelam di Semarang. Sebuah pengingat bahwa di balik kelezatan yang membuat ketagihan, bisa saja tersembunyi kengerian yang tak terbayangkan. Sejak malam penggerebekan itu, warung bakso kecil di pinggir kota lama tak pernah lagi terdengar ramai. Papan kayu dengan tulisan sederhana yang dulu menjadi penanda kini tinggal kenangan. Warung itu dibiarkan kosong, terkunci rapat dengan garis polisi yang memudar di telan waktu. Namun meski bangunannya membisu, bisik-bisik tentangnya terus hidup, beredar dari mulut ke mulut. Warga yang pernah makan di sana membawa beban rasa bersalah yang tidak bisa hilang begitu saja. Banyak di antara mereka yang trauma, tak sanggup lagi menatap semangkuk bakso tanpa merasakan mual yang tiba-tiba menghantam perut. Ada pula yang jatuh sakit, bukan hanya secara fisik, tapi juga karena dihantui mimpi buruk. Dalam tidur mereka, terbayang wajah-wajah korban yang tanpa sengaja sudah mereka telan, terbayang jari-jari pucat yang mengambang di dalam kuah panas, atau senyum dingin sang pemilik warung yang seakan menertawakan mereka. Di sisi lain, kisah ini menimbulkan ketakutan yang lebih besar. Kota lama yang dulu identik dengan sejarah dan keindahan kolonial, kini menyimpan cerita gelap yang tak bisa dihapus. Orang-orang menyebut warung itu sebagai tempat terkutuk. Tak sedikit yang percaya bahwa arwah para korban masih gentayangan, mencari keadilan, menuntut agar siapapun yang pernah menyantap daging mereka ikut merasakan penderitaan yang sama. Pemilik warung, meski sudah ditangkap, tetap meninggalkan tanda tanya besar. Mengapa ia melakukannya? Dari mana kebiasaan mengerikan itu bermula? Apakah hanya karena obsesi untuk membuat bakso terenak di kota ini? Atau ada sesuatu yang lebih gelap bersemayam dalam dirinya? Pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Bahkan di dalam sel tahanan, ia hanya tertawa setiap kali ditanya tentang resep rahasianya. Tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Tawa yang seperti mengatakan bahwa rahasia itu tidak akan berhenti hanya padanya. Waktu terus berjalan, tapi luka batin warga Semarang tetap menganga. Setiap kali ada orang hilang di sekitar kota, bayangan tentang warung bakso itu selalu kembali. Orang-orang takut. Jangan-jangan ada yang meniru. Jangan-jangan masih ada warung lain yang menyembunyikan rahasia serupa di balik aroma kaldu yang menggoda. Pada akhirnya, kisah warung bakso di pinggir kota lama menjadi legenda horor yang menempel kuat di ingatan. Sebuah pengingat bahwa kelezatan bisa menipu, bahwa kepercayaan bisa hancur hanya karena kerakusan seorang manusia, dan bahwa di balik rasa gurih yang membuat ketagihan, bisa saja tersembunyi darah, penderitaan, dan daging sesama manusia. Jadi ketika suatu malam Anda berjalan di sudut jalan kota lama, lalu mencium aroma kuah bakso yang begitu harum menusuk hidung, berhati-hatilah. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda benar-benar tahu apa yang sedang dimasak di dalam panci itu?